di tahun baru tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, video kali ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat walet dimanapun kalian berada, saya ingin berbagi cerita atau berbagi informasi kepada teman-teman dan sahabat walet. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang setelan volume suara pada LMB ataupun pada suara tarik, suara inap. Dari menurut buku yang saya baca, ini buku yang saya baca dari Arif Budiman, yaitu dari BAN atau Dunia Walet. Ini bukan saya mengarang-arang atau inisiatif saya sendiri, tapi ini adalah dari seorang pakar walet, yaitu Bapak Arif Budiman, Dr. Andus Bapak Arif Budiman dari Dunia Walet, yang mana kita tahu dunia walet berkecimpung di dalam pembangunan gedung walet ataupun pembuatan suara panggil walet, suara inap dan suara tarik sudah tidak diragukan lagi. Jadi menurut buku yang saya baca atau saya beli dari beliau, untuk settingan volume suara itu kita setting volume suara hampir rata-rata teman-teman dan sahabat walet. Biasanya saya ketika memposting video, baik itu di video channel YouTube saya, teman-teman selalu bertanya di arah mana settingan volume suara LMB yang pas. Jadi menurut saya, teman-teman dan sahabat walet, settingan volume untuk suara panggil yang ada di LMB, teman-teman setting dulu suara tertinggi dari ampli yang teman-teman gunakan, atau biasanya bahasa kami di sini adalah CD-ROM. Setting dulu suara yang tertinggi, entah itu 80 dB kekerasannya. Nah, pelan-pelan teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau menyetel suara atau menyeting suara LMB tersebut di frekuensi tertinggi, apakah burung akan datang atau burung malah tidak mau mendekat ke LMB teman-teman atau sahabat walet. Nah, bagaimana caranya kita menyeting volume itu? Jadi saran saya kepada teman-teman setting volumenya di frekuensi yang tertinggi. Setelah itu teman-teman perhatikan keluar gedung, teman-teman lihat apakah burung walet itu datang atau malah menjauh dari LMB tersebut. Ketika burung walet menjauh dari LMB tersebut, maka perlahan-lahan teman-teman turunkan frekuensi yang udah teman-teman setel tersebut. Turunkan, seandainya teman-teman pertama turunkan, habis itu teman-teman lihat lagi ke arah LMB, apakah udah pas atau belum. Nah, jika teman-teman udah menurunkan suara frekuensi tertinggi tadi, lihat apakah ada respon burung atau tidak. Ketika teman-teman melihat keluar gedung atau LMB, burung walet masih saja belum mendekat, mungkin dengan kebisingan atau frekuensi yang terlalu tinggi, maka burung tidak akan mendekat. Perlahan-lahan teman-teman turunkan lagi settingan atau setelan volume tersebut ke titik yang agak rendah lagi. Setelah teman-teman lihat udah disetting volume frekuensinya ke yang rendah, teman-teman lihat lagi keluar gedung.
biasanya ketika volume atau setelan volume di LMB udah pas, maka burung walet akan mendekat, apalagi burung-burung anakan, dia akan mendekat ke arah LMB, akan mendekat. Nah, berarti udah mulai direspon. Nah, untuk mencari titik setelan volume yang pas, teman-teman harus memperhatikan burung, mendengarkan suara LMB di luar gedung. Ketika teman-teman melihat burung walet atau anakan walet yang merespon suara di LMB tersebut dan sampai dia nempel di speaker LMB, maka settingan volume tersebut sudah pas dengan apa yang didengar oleh burung walet tersebut. Nah, saran saya kepada teman-teman dan sahabat walet, jangan menyeting volume LMB itu hanya satu kali. Jadi settinglah atau setelah beberapa kali, buat dulu frekuensi yang tertinggi, setelah itu perlahan diturunkan sampai menemukan titik di mana suara tersebut benar-benar pas di telinga burung. Bahkan sampai anak burung atau burung beranjak dewasa bisa nempel di speaker panggil kita di LMB. Maka settingan volume tersebut sudah pas dan tidak perlu dirubah-rubah lagi. Nah, yang kedua yaitu suara tarik. Saya juga ingin menyampaikan settingan suara tarik yang ada di dalam ruangan. Settingan suara tarik, biasanya saya menyeting suara tarik di rumah walet orang lain ataupun rumah walet saya sendiri. Volumenya saya lebihkan sedikit dari suara LMB. Kenapa harus dilebihkan sedikit dari suara LMB? Agar ketika burung walet masuk dari arah LMB, maka dia pastinya berada di ruang putar. Nah, usahakan suara yang ada di LMB itu jangan speakernya ditempel di sebelah dalam, sehingga nanti ada pantulan suara terdengar juga ke ruang putar atau ke dalam gedung. Nah, fungsi suara tarik tadi, makanya kita agak lebihkan sedikit dari suara panggil agar burung yang udah masuk ke ruang putar dan masuk, dia hanya mendengar suara panggil dan dia akan mengikuti arah suara panggil yang didengarnya. Dia tidak berbalik arah lagi ke suara LMB. Itu untuk suara panggil. Nah, untuk yang ketiga yaitu suara inap atau suara anak yang biasa kita gunakan di dalam gedung kita. Saya biasanya menyeting suara inap itu agak rendah lagi suaranya dari suara tarik yang kita gunakan tadi. Kalau suara tarik dengan suara LMB tadi, suara tarik lebih besar sedikit dari LMB, maka suara inap yang saya gunakan atau suara anak yang saya gunakan setelan volumenya saya hampir samakan dengan suara di LMB. Itu frekuensinya. Jadi suara tarik ini tetap lebih besar sedikit dari suara LMB, lebih besar sedikit dari suara inap. Karena suara tarik itu memandu burung masuk ke dalam ruang inap rumah walet kita. Sedangkan suara inap atau suara anak itu menahan anak burung-burung baru yang mulai beradaptasi ataupun burung-burung di dalam gedung kita untuk tidak mudah berpindah ke gedung lain. Maka gunakanlah suara inap yang menurut teman-teman atau sahabat walet yang memang udah terbukti dan bisa dipercaya mampu menginapkan burung di dalam rumah walet kita. Oke, teman-teman sahabat walet,
dimanapun kalian berada. Ini adalah video terbaru saya di tahun 2021. Harapan saya kepada kita semua petani walet dimanapun berada, semoga di tahun yang baru ini kita dimudahkan segala usahanya, segala pekerjaannya, dimudahkan segala aktivitasnya, dan sukses semua kita buat petani walet dimanapun, yaitu khususnya satu Indonesia. Semoga teman-teman dan saya juga pribadi, saya juga ingin sukses dalam bertani walet. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat walet.